Penyiaran pada mulanya terdiri dari pengiriman sinyal telegraf melalui gelombang udara menggunakan kode Morse, sebuah sistem yang dikembangkan pada tahun 1830-an oleh Samuel F.B. Morse, fisikawan Joseph Henry, dan Alfred Vail. Mereka mengembangkan suatu sistem telegraf listrik yang mengirimkan pulsa pada arus listrik melalui kawat yang dikendalikan oleh magnet listrik yang berada di ujung penerimaan sistem telegraf. Sebuah kode diperlukan untuk mentransmisikan bahasa alaminya hanya dengan menggunakan pulsa ini dan keheningan di antara keduanya. Oleh karena itu, Morse mengembangkan cikal bakal kode Morse internasional modern. Penyiaran audio mulai bereksperimen pada dekade pertama abad ke-20. Pada tahun 1920, penyiaran radio menjadi media rumah tangga. Pada awalnya di pita AM dan kemudian di FM. Penyiaran televisi dimulai secara eksperimental pada tahun 1920-an dan menyebar luas setelah Perang Dunia II dengan menggunakan VHF dan UHF. Penyiaran satelit dimulai pada tahun 1960-an dan beralih ke penggunaan industri secara umum pada tahun 1970 dengan direct broadcast satellites yang muncul pada tahun 1980. Awalnya, seluruh penyiaran terdiri dari sinyal analog menggunakan teknik transmisi analog. Namun, pada tahun 2000-an, penyiaran berpindah menggunakan sinyal digital menggunakan teknik transmisi digital. Dalam penggunaan secara umum, penyiaran paling sering mengacu pada transmisi informasi dan pemrograman hiburan dari berbagai sumber kepada masyarakat umum. Kapasitas teknologi dunia untuk menerima informasi melalui jaringan siaran satu arah lebih dari 4 kali lipat selama 2 dekade dari tahun 1986 sampai 2007. Dan dari 432 eksabita informasi yang secara optimal terkompresi menjadi 1,9 zetabita. Informasi ini setara dengan 55 surat kabar per orang dan per hari pada tahun 1986. Pada penghujung Maret tahun 1927, tepatnya di Istana Mangkunegara Surakarta, Solo, Sri Mangkunegoro dan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Timur mendengar siaran langsung radio yang berisi pidato Ratu Wilhelmina dari kota Eindhoven, Belanda. Siaran itu membuat orang yang berada di Istana Mangkunegara terkesima. Kemudian, pada 10 tahun berlalu, tepatnya pada 28 Desember 1936, Ratu Wilhelmina dan tamu undangan lainnya di Istana Noordeinde, Belanda, pertama kali mendengarkan siaran langsung radio dari Solo sampai Solo, Indonesia, berupa siaran gamelan Jawa untuk mengiringi tarian budaya Serimpi. Selang beberapa lama, dalam rapat yang diselenggarakan pada 1 April 1933 di gedung Societet Mangkunegaran yang sekarang menjadi Monumen Pers Nasional, disepakati pendirian sebuah lembaga penyiaran radio profesional pertama di kota Solo bernama Soloste Radio Vereniging atau SRV. Ketika bangsa Jepang masuk ke Indonesia menguasai Nirom dan menggantikannya menjadi HKK, perlawanan budaya pun beralih menjadi perlawanan strategi politik dan militer. Hasilnya, pada 11 September 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Lalu kemudian, tepatnya pada tanggal 1 April 2010, deklarasi Hari Penyiaran Nasional untuk pertama kali dilakukan di kota Solo. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo yang masih menjabat sebagai wali kota Solo ikut mendeklarasikan kelahiran Harsiarnas di Pendapa Gede Balai Kota Solo. Sekarang setiap tahun di tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Harsiarnas atau Hari Penyiaran Nasional.